Hola amigos parantos, kumaha damangos, balik lagi sama Mimin di Gayakin Movie yang akan membawakan sebuah anime movie berjudul My Hero Academia Futari no Hero yang bercerita tentang Deku dan All Might, dua orang pahlawan yang pergi berlibur ke sebuah pulau karena mendapat undangan dari seseorang. Namun liburan itu seketika berubah jadi misi penyelamatan disebabkan oleh sekelompok penjahat yang berhasil menyusup ke sana. Bagaimanakah keseruannya? Daripada banyak tocap, kuy langsung simak aja videonya. Tapi seperti biasa sebelum mulai harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Scene diawali oleh seorang penjahat yang baru aja merampok banyak uang dari sebuah kasino yang ada di negara Amerika, membuatnya auto dihadang oleh dua orang pahlawan. Walau sial, ia langsung menembaki mereka agar bisa kabur. Hingga nggak diduga seseorang tahu-tahu menghajar si penjahat sampai terhempas sangat jauh, dimana orang yang menghajarnya nggak lain adalah si All Might. Hebatnya, si penjahat ternyata masih bisa bertahan dan kembali melarikan diri. Hingga nggak lama seorang pria bernama Dev datang membawa kendaraan untuk menjemput All Might. Kejar-kejaran pun terjadi di antara mereka yang Dev bilang mereka bisa terlambat kuliah, dan karena itu ia meminta All Might segera menangkap si penjahat. Karena itu All Might pun auto terbang hingga kejar-kejaran terjadi di udara, di mana si penjahat mencoba menembaki All Might. Walau tentu itu sama sekali nggak berguna karena pada akhirnya All Might berhasil menyudahi kejar-kejaran tersebut dengan melepaskan pukulan bernama California Smash untuk penjahat itu. Di sini Dev mengenalkan All Might pada semua orang yang katanya merupakan murid pertukaran pelajar dari Jepang. Mereka pun lalu pergi dari sana, di mana All Might berterima kasih atas kostum buatan si Dev yang ia pakai. Kocaknya, saat sedang terburu-buru ke kampus, mereka mendapat kabar tentang pembajakan pesawat yang sedang terjadi, dan karena itu keduanya pun auto menuju ke tempat kejadian. Scene lalu berpindah ke sebuah kota buatan yang disebut E-Island, di mana kejadian tadi ternyata hanya mimpi dari si All Might yang sedang menuju ke pulau tersebut bersama Deku. Di sini All Might yang mendapat undangan untuk berlibur ke pulau tersebut sengaja mengajak Deku, membuat si Deku sangat senang, apalagi saat All Might bilang ia memilih Deku karena mereka terikat oleh kekuatan atau Quick One for All. Oke, buat yang belum nonton seriesnya, kita sedikit flashback pada karakter utama kita yang bernama Izuku Midoriya, aka Deku, di mana ia ini dilahirkan tanpa bakat kekuatan dalam dirinya yang disebut dengan Quick. Padahal di semesta My Hero Academia 80% penduduk dilahirkan dengan bakat itu. Dan pahlawan mereka yang paling terkenal adalah si All Might. Bahkan Midoriya sangat mengidolakan sang pahlawan. Suatu hari Midoriya nggak sengaja bertemu dengan All Might, dan karena suatu kejadian All Might pun akhirnya mewariskan Quick-nya yang bernama One for All pada si Midoriya. Hingga saat ia udah mempunyai kekuatan, Midoriya pun akhirnya bersekolah di UA High, tempat para pahlawan muda mengasah bakat mereka. Dan di sanalah ia bertemu dengan teman-teman hero barunya. Balik lagi pada All Might dan Deku yang udah berganti kostum saat udah sampai di bandara E-Island. Di sini dijelaskan kalau E-Island adalah pulau yang bisa bergerak dan mempunyai sistem keamanan sangat tinggi, karena di sana banyak peneliti hebat yang meneliti Quick, juga alat pembantu para pahlawan. Di sini saking ketatnya, bahkan tamu seperti All Might dan Deku setelah diperiksa kelayakan pasportnya, hasilnya diumumkan di depan semua orang. Sekilas kita lalu akan diperlihatkan keindahan kota dalam pulau, di mana di sana dipenuhi oleh alat-alat canggih sampai membuat si Deku kagum dengan penampakan kota tersebut. All Might lalu memberitahu jika berbeda dengan Jepang, penggunaan Quick di pulau itu diperbolehkan dipakai sesukanya oleh sang pengguna. Hingga nggak lama keadaan menjadi heboh saat semua orang menyadari jika sang pahlawan paling terkenal ada di tempat itu. Setelah keadaan aman, All Might kembali memberitahu Deku jika ia datang ke sana untuk menemui sahabat lamanya, dan karena itu ia berpesan pada Deku agar nggak memberitahu jika dirinya udah mewariskan One for All pada sahabatnya itu. Nggak lama seorang gadis bernama Melissa datang ke sana dan langsung memeluk si All Might, hingga All Might lalu menanyakan si Dev pada Melissa, karena emang gadis itulah yang udah mengundang All Might datang ke E-Island. Setelahnya All Might pun mengenalkan Melissa pada Deku, yang ternyata Melissa ini nggak lain adalah putri dari si Dev. Sementara All Might mengenalkan Deku sebagai muridnya sekaligus pahlawan masa depan, membuat si Melissa terlihat kagum pada anak itu.
Sebagai peneliti, Melissa langsung memeriksa kostum si Deku yang katanya terlihat ketinggalan zaman sampai ia bilang jika kostumnya harus dipercanggih. Sementara Dev sendiri saat itu sedang berada di lab bersama seorang pria bernama Sam. Melissa lalu datang dan di sini terbongkar jika ia nggak bilang pada ayahnya kalau udah mengundang All Might ke tempat itu. Hingga setelahnya All Might yang sangat rindu pada Dev langsung memeluk si profesor. Keduanya pun lalu melakukan tos dan bilang kalau sama-sama senang bisa kembali bertemu. Di sini dijelaskan jika saat itu si Dev udah jadi ilmuwan paling terkenal bahkan sampai pernah mendapatkan penghargaan untuk penelitiannya tentang Quick. Deku ternyata sangat mengagumi karya-karya Dev, apalagi pria itulah yang dulu membuat semua kostum milik All Might. Dev lalu meminta Melissa mendampingi Deku untuk mengelilingi Expo, pameran yang diadakan di pulau itu. Dan ia juga lalu meminta Sam untuk pergi dari sana. Setelah semua pergi, All Might kembali ke wujud aslinya dan itulah tujuan Dev meminta semua orang keluar. Karena ia nggak mau ada orang yang melihat hal tersebut. Walau bertajuk pameran e-expo, yang didatangi Deku nampak seperti wahana bermain yang dipenuhi oleh cosplayer, di mana orang-orang itu memakai kostum hasil rancangan dari para peneliti. Melissa lalu mengajak Deku masuk ke sebuah gedung di mana di sana terdapat banyak item pahlawan seperti kostum dan kendaraan. Mengejutkannya, Melissa bilang jika hampir semua barang yang ada di sana merupakan penemuan dari ayahnya. Melissa juga memberitahu jika kini ia sedang bersekolah menjadi ilmuwan di sekolah yang ada di pulau itu, hingga mereka lalu dikejutkan karena ternyata teman-teman sekelas Deku juga ada di tempat tersebut. Melissa langsung akrab dan mengajak tiga gadis pahlawan itu untuk nongkrong bersama dan justru malah si Deku yang terlihat nggak punya teman. Nggak diduga, Kaminari dan Mineta juga ternyata ada di sana karena mereka baru aja diterima untuk bekerja paruh waktu di kafe tersebut. Nggak cuma mereka, Lida juga lalu datang karena katanya keluarganya yang udah turun-temurun menjadi pahlawan mendapat undangan untuk menghadiri pameran. Bahkan nggak mereka aja karena Uraraka memberitahu kalau besok murid-murid perempuan di kelas mereka juga akan menghadiri pamerannya. Nggak lama mereka pun menonton sebuah pertandingan melawan robot-robot buatan, namun yang nggak diduga pesertanya adalah si Bakugo juga Kirishima. Yang Kirishima bilang ia diajak Bakugo ke sana setelah anak itu dapat undangan setelah memenangkan festival olahraga sekolah. Bakugo yang emang gak pernah bersahabat pun menantang Deku untuk mencoba apa yang udah ia lakukan tadi, hingga akhirnya Deku pun terpaksa mengikuti pertandingan tersebut. Deku pun mulai menyerang hanya dengan 5% kekuatannya aja, namun walau begitu ia bisa menghancurkan robot-robotnya dengan sangat cepat, sampai membuat si Melissa melongo dan berkata dalam hati kekuatan Deku mirip dengan All Might. Saat Deku udah selesai, si Todoroki tahu-tahu jadi peserta juga, bahkan ia bisa mengalahkan semua robot lebih cepat dari Deku dan juga si Bakugo, membuat anak itu nggak senang karena udah dikalahkan oleh Todoroki. Melihat itu, Melissa malah kagum dan bilang kalau anak-anak US sangat seru, tanpa mereka tahu sekelompok penjahat udah berhasil menyusup ke pulau tersebut. Di sisi lain, Dev saat itu sedang memeriksa tubuh kurus si All Might dan yang membuatnya terkejut karena saat itu Quick dalam tubuh sang pahlawan udah menurun drastis, membuatnya bertanya apa yang sebenarnya udah terjadi. Di sini All Might menutupi jika ia udah memberikan sebagian besar Quicknya pada Deku dengan alasan karena udah terlalu lama jadi pahlawan maka tubuhnya makin lama makin melemah. Dev berkata keadaan All Might bahkan bisa mempengaruhi Jepang karena selama ini dengan adanya All Might, Jepang menjadi negara dengan tingkat kejahatan terendah. Sementara All Might berkata dalam hati ia nggak bisa memberitahu alasan sebenarnya pada Dev karena nggak mau jika sahabatnya itu tahu rahasianya ia akan diincar oleh para penjahat. All Might lalu berkata ia akan tetap jadi simbol perdamaian dan Dev nggak usah khawatir karena sekarang banyak pahlawan muda yang hebat-hebat. Hingga nggak lama All Might pun akhirnya meninggalkan lab. Dev lalu ingat pertemuan pertamanya dengan All Might, di mana saat berada di lab kampus, Dev terjebak kebakaran hingga All Might datang menolongnya. Dan sejak saat itu mereka pun berteman baik, bahkan Dev selalu mendukung dengan memberikan alat-alat ciptaannya termasuk kostum untuk sang pahlawan. Ia pun merasa sangat senang terus bisa mendampingi All Might menjadi pahlawan di Amerika, apalagi saat semua orang bahagia dibuatnya. Dev juga ingat All Might pernah berkata jika ia ingin menjadi simbol perdamaian untuk seluruh dunia, namun saat ini ia terlihat khawatir pada sahabatnya itu. Di sisi lain, para penjahat bertopeng saat itu udah menyekap semua penjaga hingga ketua mereka bilang kalau mereka udah siap untuk bergerak.
Balik lagi pada Melissa yang mengajak Deku ke lab sekolahnya, di mana di sana gadis itu bilang, sebenarnya daripada menjadi ilmuwan ia lebih ingin jadi seorang pahlawan. Namun sayang Melissa dilahirkan tanpa Quick membuat Deku teringat masa lalunya yang bernasib sama seperti si Melissa. Melissa yang udah menerima nasibnya lalu bilang kini ia ingin seperti ayahnya yang gak punya kekuatan namun tetap bisa berjuang membantu para pahlawan dengan penelitiannya. Ia pun lalu memberikan gelang buatannya pada Deku yang hebatnya saat ditekan, gelang itu menjadi sarung tangan bernama Full Gauntlet. Yang Melissa bilang sarung tangan itu sangat kuat, makanya Deku nggak perlu membatasi kekuatannya lagi dan nggak usah khawatir tangannya terluka saat memakai kekuatan besarnya. Yang hebatnya Melissa bisa tahu Deku membutuhkan sarung tangan itu hanya dengan melihat si Deku menahan kekuatannya ketika melawan para robot buatan. Malam harinya, Deku, Melissa, dan pahlawan muda lainnya berkumpul di sebuah lobi karena mereka akan menghadiri pesta pembukaan e-expo di gedung tersebut. Yang lucunya, Bakugo dan Kirishima malah nyasar ke tempat lain. Gak diduga, gedung itu udah dikuasai oleh para penjahat di mana mereka lalu melakukan sesuatu pada sistem keamanan kota. Dan saat All Might sedang berpidato, sistem keamanan lalu mengumumkan jika mereka sedang memasuki mode waspada tingkat tinggi. Karena terdeteksi udah banyak bom yang terpasang di E-Island. Yang ternyata itu hanya alarm palsu, karena kemudian para penjahat datang ke pesta perayaan dengan bebas karena gedung itu udah ditutup sepenuhnya oleh mode keamanan otomatis. Nggak hanya itu aja, mereka juga udah menguasai semua robot keamanan di kota yang para penjahat itu perintahkan untuk mengepung para penduduk. Para pahlawan di pesta termasuk All Might nggak bisa berkutik karena diikat oleh tali keamanan yang punya kekuatan untuk mengikat para pahlawan. Namun yang nggak semua penjahat itu sadari, pahlawan-pahlawan muda termasuk Deku masih ada di lobi gedung tersebut. Dan karena liftnya mati, mereka pun berencana ke tempat pesta melalui tangga darurat. Balik lagi ke para penjahat yang menangkap Dev juga Sam dan membawa mereka pergi dari sana, sementara All Might nggak bisa berbuat apa-apa. Deku yang ternyata udah ada di lantai atas ruangan itu lalu memberi kode pada All Might jika mereka ada di sana. Dan karena itu All Might pun menjelaskan situasi yang sedang terjadi di mana kata-kata All Might tersebut bisa didengar dengan menggunakan Quick milik si Jiro aka Earphone Jack. Setelahnya terjadi perdebatan di antara pahlawan-pahlawan muda karena mereka emang gak bisa sembarangan melawan para penjahat. Karena sebagai murid UE mereka belum sah jadi pahlawan seutuhnya dan harus punya izin operasi sebagai pahlawan sungguhan. Todoroki berkata apa mereka emang gak bisa melakukan apapun hingga Deku menjawab kalau ia ingin menolong semua orang. Deku lalu bilang mereka harus mencari cara membebaskan All Might tanpa terlibat pertarungan dengan para penjahat. Dan mendengar itu Melissa memberitahu jika sistem keamanan ada di lantai paling atas dan mereka bisa merebut kembali sistem keamanan itu untuk menyelamatkan para pahlawan yang udah ditangkap. Hingga nggak lama Deku dan teman-temannya pun mulai bergerak melalui tangga darurat. Mereka pun terus naik sangat tinggi yang konyolnya Melissa kemudian baru memberitahu jika pusat sistem keamanan yang mereka tuju berada di lantai 200. Sialnya saat baru sampai di lantai 80 ada sebuah penghalang membuat mereka semua nggak bisa melanjutkan perjalanan. Dan bodohnya si Mineta membuka pintu keluar dari tangga darurat membuat lokasi mereka diketahui oleh para penjahat. Deku dan kawan-kawan yang udah keluar pintu darurat sampai di sebuah pusat penelitian tanaman, namun tiba-tiba lift di ruangan itu mengarah ke lokasi mereka. Para pahlawan muda pun auto bersembunyi dan bener aja karena kemudian dua penjahat keluar dari lift dan mencari keberadaan mereka walau nggak diduga si Bakugo juga Kirishima tahu-tahu malah muncul di hadapan kedua penjahat tersebut. Salah satu penjahat langsung menyerang kedua anak yang nggak tahu apa-apa tersebut. Beruntung Todoroki menggunakan kekuatan esnya untuk melindungi teman-temannya itu. Karena lokasi mereka udah ketahuan, Todoroki lalu mengirim Deku dan yang lainnya ke lantai selanjutnya. Sementara ia, Kirishima dan Bakugo yang akan melawan penjahat di lantai tersebut. Hingga nggak lama dua penjahat tadi pun berhasil membebaskan diri. Salah satu penjahat langsung berubah dalam wujud monster dan menghajar Kirishima sampai terhempas. Membuat pertarungan nggak bisa dihindari lagi. Bakugo melawan si monster dan walau awalnya pertarungan terlihat imbang, nggak lama Bakugo membuat ledakan cukup besar yang berhasil menyudahi perlawanan si penjahat. Begitupun dengan Todoroki yang melawan si pria kurus walau awalnya kesulitan, ia bisa memenangkan pertarungan dengan menggunakan kekuatan apinya.
Keduanya pun lalu menemui Kirishima yang sialnya saat akan menyusul Deku dan yang lainnya. Ketiganya lalu dikepung oleh para robot penjaga, sementara para penjahat udah tahu jika yang melawan mereka merupakan para calon pahlawan yang bersekolah di UA High. Di sisi lain, Deku dan yang lainnya udah sampai di lantai 130 walau lantai itu dijaga ketat oleh para robot. Karena itu, Lida langsung melempar si Kaminari, di mana anak itu lalu mengeluarkan kekuatan listriknya untuk mengalahkan para robot. Walau sial, robot-robot itu sangat kuat dan malah si Kaminari yang berhasil ditangkap. Deku lalu mengaktifkan sarung tangan barunya di mana dengan 30% kekuatannya aja ia berhasil menghempaskan semua robot sekaligus, dan karena itu mereka pun bisa melanjutkan perjalanan. Mereka semua pun sampai di lantai 138 walau lagi-lagi robot keamanan mengepung anak-anak itu, membuat Lida turun tangan melawan mereka. Lida lalu meminta Deku, Melissa, dan Uraraka yang meneruskan perjalanan sementara sisanya akan bertarung di sana. Mineta melemparkan bola-bola lengketnya sementara Yaomomo menciptakan meriam yang menembakkan lem. Sialnya karena jumlah robot sangat banyak, Mineta dan Yaomomo udah kehabisan tenaga melawan mereka. Begitupun Lida yang mesinnya rusak di tengah pertarungan, dan karena itu mereka pun berhasil ditangkap. Di sisi lain, Uraraka membuat Deku dan Melissa terbang menggunakan kuiknya. Namun sial, para robot lalu datang, beruntung Bakugo menolong gadis itu. Todoroki, Kirishima, dan Bakugo pun melawan para robot sementara Deku menghancurkan dinding untuk masuk ke menara tujuan mereka. Sialnya, salah satu penjahat yang bernama Sword Kill langsung menyerang, beruntung kuiknya cukup lemah hingga ia bisa dijatuhkan Deku dengan satu kali pukulan aja. Keduanya pun akhirnya sampai di menara di mana mereka lalu melihat jika Dev sedang diminta membuka sebuah kotak penyimpanan. Yang saat si Sam ambil, koper itu berisi sebuah alat. Namun mengejutkannya ternyata Dev lah yang udah mengatur semua itu dengan menyewa para penjahat, sementara dirinya tetap aman dan terlihat cuma sebagai korban. Melissa akhirnya tahu jika penjahat-penjahat yang mereka lawan merupakan suruhan dari ayahnya, di mana Sam bilang Dev melakukan itu cuma untuk mengambil kembali alat ciptaan yang udah direbut darinya oleh para sponsor yang membiayai penelitiannya, di mana alat itu katanya bisa memperkuat quick seseorang. Sam juga jujur jika semua ini merupakan idenya untuk membantu Dev mendapatkan kembali benda itu, walau pada awalnya Dev sempat menolak ide gila tersebut. Dev memberitahu alasannya ingin mendapatkan alat itu kembali, yang ia bilang ia ingin membantu All Might yang hampir kehilangan seluruh kuiknya. Bahkan Dev bersedia dihukum setelah ia berhasil membantu sahabatnya itu, membuat si Deku merasa bersalah karena All Might kehilangan kuik setelah diwariskan pada dirinya. Nggak diduga bos para penjahat yang bernama Wolfram lalu datang dan langsung mengikat Deku dengan menggunakan kuik pengendalian metalnya. Yang konyolnya, Sam ternyata udah bekerja sama dengan Wolfram karena ia lalu memberikan alatnya pada penjahat itu, walau Sam pun lalu dihianati oleh si Wolfram. Saat Sam akan dihabisi, Dev melindungi asistennya itu membuatnya yang harus terkena tembakan, bahkan ia juga menghajar Melissa yang mencoba mendekati ayahnya. Wolfram lalu meminta Dev untuk memproduksi massal alat itu dan bermaksud membawa sang profesor bersamanya. Deku yang marah akhirnya berhasil membebaskan diri walau Wolfram bisa membuat dinding tebal dengan pengendalian metalnya. Deku pun lalu terus ditekan sementara Melissa mengambil kesempatan itu untuk mengembalikan sistem keamanannya. Hingga akhirnya ia berhasil membebaskan para pahlawan dan menonaktifkan semua robot. Balik lagi pada Deku yang berhasil membebaskan diri walau saat itu Wolfram dan satu anak buahnya udah pergi membawa Dev dan menuju atap untuk menaiki helikopter. Deku lalu datang walau ia harus menghindari semua metal yang dibuat oleh si Wolfram. Namun sial, saat udah dekat, pria jahat itu mengancam akan menghabisi si Dev, dan karena Deku berhenti bergerak, ia pun langsung menghajar sang calon pahlawan. Wolfram pun kabur dari sana, namun Deku masih nggak nyerah dan berhasil bergelantungan di helikopternya. Walau si pria jahat menembakkan senjatanya membuat si Deku terjatuh. Hingga nggak diduga All Might datang ke sana juga dan langsung menghancurkan helikopternya dengan satu kali pukulan. All Might ternyata berhasil menyelamatkan Dev sambil memukul helikopternya tadi. Tapi tiba-tiba ia diserang oleh pengendalian metal karena si Wolfram masih bisa bertahan sebab ia udah memakai alat yang memperkuat quick ciptaan si Dev. Dev pun kembali ditangkap dan dimasukkan dalam tubuh Wolfram yang udah diselimuti metal layaknya sebuah robot. Nggak sampai di situ aja, Wolfram pun menyerap semua metal yang ada di sana membuatnya berubah dalam sosok robot raksasa.
All Might mencoba melawan walau ia bisa dijatuhkan karena saat itu sang pahlawan udah sampai pada batas kekuatannya. Kejamnya, All Might terus dihujani serangan. Beruntung Todoroki datang dan membekukan pilar-pilar metalnya, disambung dengan Bakugo yang mencoba menyerang si robot. Melihat itu, All Might kembali bersemangat dan bisa bangkit untuk melawan balik, walau saat tinggal sedikit lagi sampai pada Wolfram tubuhnya diikat hingga ia pun ditangkap. Wolfram lalu memberitahu jika ia udah bekerja sama dengan All For One, musuh besar dari All Might. All Might pun lalu dihujani oleh tumpukan metal, namun Deku lalu menghancurkan tumpukan itu dengan pukulannya, hingga akhirnya All Might dan Deku bergerak bersama menuju si Wolfram. Dan setelah dekat, keduanya pun melayangkan pukulan yang berhasil menyudahi perlawanan pria jahat tersebut. Sementara Dev yang berhasil terbebas melihat All Might ada dalam diri si Deku. Setelahnya, Deku meminta maaf pada Melissa karena sarung tangannya hancur pada pukulan terakhir tadi. Sementara Dev bilang jika ia udah sadar kalau Deku adalah penerus All Might, sementara Melissa adalah penerusnya. Dan karena itu, film pun akhirnya tamat. Oke, karena filmnya udah habis, gue undur-undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa terus pantengin channel ini untuk tahu anime apa yang akan kita bawakan selanjutnya. Bye-bye.